Semuanya bermula dari satu kekeliruan besar. Segalanya dianggap salah. Cina kalah pemilu. Cina tak menang. Cina jatuh dari motor. Cina tak sanggup membeli televisi. Apapun masalahnya, selalu Cina. Cina di sini, Cina di sana, Cina di mana-mana. Bahkan di dalam negeri sendiri, nama Cina terus diulang, seolah menjadi jawaban untuk setiap kegagalan. Wakil rakyat Ulu Langat pun ikut larut dalam kebingungan. Semua terasa kacau. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu ironi yang mencolok. Keberanian berbicara jauh melampaui kekuatan nyata. Posisi tawar hanya setengah, tetapi gaya bicara seakan dunia ada dalam genggaman. Dan inilah potret Malaysia hari ini. Negara tetangga yang selama bertahun-tahun gemar menepuk dada, menyindir Indonesia, dan merasa dirinya lebih rapi, lebih maju, lebih berkelas. Namun semua citra itu runtuh bukan karena perang, bukan pula akibat krisis global besar, melainkan oleh sesuatu yang sering diremehkan para politisi, realitas ekonomi. Ketika hujan deras turun semalaman, barulah disadari bahwa rumah itu bocor. Dan kebocoran tersebut bukan kecil, melainkan langsung menembus jantung perekonomian. Ekspor Malaysia ke Cina, mitra dagang terbesar selama lebih dari satu dekade anjlok hingga 40%. 40%, itu bukan sekadar angka di laporan statistik. Itu adalah alarm kebakaran ekonomi yang menggema dari Johor hingga Penang, bahkan sampai ke ruang parlemen Kuala Lumpur. Bayangkan bangun pagi, membuka berita, dan mendapati hampir separuh sumber pemasukan negara menguap begitu saja. Kepanikan publik pun tak terhindarkan. Dan itu wajar, karena Cina bukan pembeli biasa. Cina adalah pasar utama, investor raksasa, penopang industri, tulang punggung manufaktur, sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kehilangan sedikit saja sudah membuat napas tersengal. Kehilangan 40% adalah mimpi buruk nasional. Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin seharusnya membaca arah angin, menenangkan pasar, dan meredam ketegangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anwar Ibrahim memilih berbicara. Sayangnya, yang keluar bukan strategi, melainkan retorika. Malaysia tak boleh terlalu bergantung pada Cina, katanya. Kita bisa masuk pasar Afrika dan Amerika Latin. Kalimat itu mungkin terdengar gagah di panggung politik domestik. Namun di telinga Beijing, kalimat itu terdengar sebagai tantangan. Masalahnya sederhana. Cina tidak suka digertak, apalagi oleh negara yang denyut, ekonominya sangat bergantung pada perdagangan dengan mereka. Dan Cina tidak pernah membalas dengan teriakan atau ancaman di media. Mereka membalas dengan angka, grafik, dan keputusan bisnis. Balasan yang tenang, dingin, dan mematikan. Tidak ada konferensi pers emosional, tidak ada nota diplomatik bernada keras. Yang ada hanyalah keran perdagangan yang diputar lebih kecil. Impor dikurangi, proyek diperlambat, investasi ditunda, fokus dialihkan. Pelan, sunyi, namun pasti. Dan perlahan, Cina mulai menggeser perhatiannya ke satu negara yang dianggap lebih stabil, lebih besar, dan lebih dapat diandalkan, Indonesia. Disinilah bagian paling menyakitkan bagi Malaysia. Bukan hanya karena kehilangan pasar, tetapi karena pasar itu berpindah ke tetangga yang selama ini sering diremehkan. Indonesia yang kerap dijadikan bahan olok-olok soal pekerja migran dan pembangunan, justru menikmati lonjakan ekspor. Ekspor CPO Indonesia naik lebih dari 11%. Total pengiriman menembus 17,58 juta ton. Cina membeli dari Indonesia seperti berbelanja rutin di supermarket langganan. Bagi Malaysia, ini bukan sekadar pukulan ekonomi. Ini adalah penghinaan politik. Media sosial mereka meledak, kritik membanjiri Anwar Ibrahim. Rakyat marah karena merasa pemimpinnya bermain api di atas bensin. Namun di tengah hubungan yang kian retak, narasi lama kembali diulang. Malaysia harus mencari pasar lain, Afrika, Amerika Latin. Pertanyaannya sederhana, dan itu pula yang ditanyakan rakyatnya sendiri. Negara mana? Perjanjian mana? Infrastruktur mana? Menggantikan Cina dalam 1 atau 2 tahun bukan rencana. Itu mimpi di siang bolong. Menjual ilusi memang mudah. Menjual komoditas ke Cina adalah kenyataan. Dan Cina membaca semua ini dengan sangat jernih. Mereka tidak marah. Mereka hanya mengambil keputusan. Malaysia bukan lagi prioritas. Tamparan berikutnya datang dari sektor yang selama ini menjadi kebanggaan nasional Malaysia, sawit. Komoditas yang selalu mereka klaim lebih bersih, lebih premium, dan lebih berkelanjutan dibanding Indonesia. Namun pasar berkata lain. Ekspor sawit Malaysia ke Cina anjlok hampir 40%. Harga CPO jatuh. Dalam 1 bulan, turun lebih dari 7%. Pedagang menggelengkan kepala, petani marah. Analis ekonomi hanya bisa berharap ini bersifat sementara. Namun pasar tidak peduli harapan. Pasar hanya peduli stabilitas, volume, dan harga. Dan dalam 3 hal itu, Indonesia unggul jauh. Cina memilih Indonesia bukan karena membenci Malaysia, melainkan karena perhitungan dingin. Indonesia memiliki lahan lebih luas, produksi lebih besar,
harga lebih kompetitif, dan pasokan lebih stabil. Dalam industri, label premium kalah oleh kepastian. Cina membutuhkan sawit untuk pangan, energi, industri kimia, dan biodiesel. Mereka membutuhkan volume besar dan kontrak jangka panjang. Dan itu tidak bisa diberikan Malaysia dalam skala yang sama. Selama bertahun-tahun, Malaysia meremehkan Indonesia. Merasa dirinya benchmark sawit Asia Tenggara. Mereka lupa satu hal penting. Indonesia bekerja dalam diam. Tidak ribut. Tidak pamer. Tapi konsisten. Saat Malaysia sibuk berdebat di parlemen dan memainkan retorika politik luar negeri, Indonesia mengunci kontrak jangka panjang, membangun hilirisasi, dan menyambut investasi Cina di sektor oleokimia, biodiesel, hingga energi masa depan. Ketika Malaysia akhirnya sadar dan ingin mengejar, pintu sudah setengah tertutup. Cina bukan hanya membeli sawit Indonesia, mereka menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasok global dari bahan mentah hingga produk jadi. Di titik ini, publik Malaysia mulai jujur pada diri sendiri. Di media sosial, nada komentar berubah dari sombong menjadi cemas. Banyak yang mengakui bahwa negara mereka tidak memiliki posisi tawar sebesar yang dibayangkan, sementara pemimpinnya berbicara seolah memegang kartu as, bermain dua kaki di dunia yang tidak menyukai abu-abu, mendekat ke barat tetapi tetap menginginkan uang Cina, menyindir Beijing sambil berharap investasi terus mengalir. Dari sudut pandang Cina, ini bukan sikap yang bisa dipercaya, dan Cina tidak berbisnis dengan ketidakpastian. Ketika netizen Cina mulai menyebut Malaysia tidak loyal dan terlalu dekat dengan Amerika, itu pertanda catatan sudah masuk ke meja strategi. Dan ketika itu terjadi, sulit berharap belas kasihan. Cina tidak perlu menghukum secara kasar, mereka cukup menggeser perhatian. Dan itu saja sudah cukup membuat Malaysia terengah-engah. Sementara Indonesia melaju, Malaysia terjebak dalam kebingungan. Negara kecil dengan ego besar yang akhirnya bertabrakan dengan realitas. Ketidaksiapan menghadapi hilirisasi Indonesia, ego lama yang merasa diri lebih maju. Singkatnya, Malaysia kalah karena meremehkan negara yang seharusnya menjadi mitra, bukan kompetitor. Dan Cina melihat itu. Cina memilih negara yang tidak ribut, tidak sok keras, dan memiliki komoditas stabil. Indonesia. Cina tidak ingin membuang waktu dengan drama sawit Malaysia. Mereka menghindari negara yang sering berubah sikap, gemar menyindir, terlalu dekat dengan Amerika Serikat, dan memiliki oposisi politik yang hobi membakar isu. Pelajarannya sederhana. Sawit adalah komoditas, bukan simbol status. Dunia menghitung volume, harga, dan stabilitas bukan pidato atau retorika moral. Indonesia menguasai lebih dari setengah pasokan sawit dunia, Malaysia sekitar seperempat. Ketika pemegang 60% berbicara, dunia mendengar. Ketika pemegang 25% berbicara, dunia tersenyum sopan lalu melanjutkan negosiasi dengan Indonesia. Malaysia baru sadar bahwa kesombongan tanpa kekuatan adalah bunuh diri geopolitik. Hari ini, Cina telah memilih, bukan karena emosi, bukan karena sentimen, melainkan karena perhitungan. Indonesia tenang, fokus, dan siap. Malaysia ribut, ambigu, dan kehilangan arah. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang siap, bukan mereka yang paling lantang. Sombong boleh, tapi sebelum berbicara keras di panggung dunia, ada satu hal yang wajib dicek lebih dulu, neraca dagangmu.